Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini FCF TV IDX akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa menghitung atau mengetahui sebuah saham itu layak untuk kita kumpulkan atau kita investasikan. Pada video sebelumnya kan itu menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar teori terkait dengan pemilihan saham. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bagaimana caranya mempraktekkannya. Sebenarnya mempraktekkan cara memilih saham yang cukup bagus untuk kita investasikan itu cukup mudah. Hanya bermodal pada mungkin 2 atau 3 website. Website yang pertama adalah tentunya yaitu websitenya idx.co.id. Ini merupakan sumber utama bagi kita untuk mendapatkan informasi seputar emiten ataupun perusahaan yang ingin kita ketahui atau ingin kita kumpulkan sahamnya. Dan yang kedua adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan yang akan kita kumpulkan. Misalnya saya kasih contoh adalah MPM. Kebetulan saya pribadi juga sedang mengkoleksi saham ini. Sehingga kita bisa tahu dengan mendetail sebelum kita berinvestasi, kita tahu bahwa saham ini memang betul-betul layak untuk kita investasi di sana. Dan selanjutnya adalah situs Kasei. Jadi kenapa situs Kasei ini merupakan bagian dari yang kita perlu tahu juga. Tujuan utamanya adalah mungkin kita tahu salah satu prinsip dalam berinvestasi adalah saham tersebut memberikan dividen kepada kita. Jadi kalau kriterianya Benjamin Graham, salah satu kriterianya adalah saham tersebut secara rutin membagikan kita dividen setiap tahunnya, minimal 10 tahun. Ini untuk investor defensif. Nah, pada tutorial kali ini kita mungkin lebih fokus kepada bagaimana cara berinvestasi ataupun metode investasi bagi seorang investor defensif. Kita cari dulu situs Kasei. Situsnya kasei.co.id. Seperti ini situsnya. Ini biasanya kita dikasih informasi bahwa contoh ada perubahan jadwal pembagian dividen tunai dan sebagainya. Nah, kenapa kita butuh situs kasei.co.id? Di sini kita bisa mengetahui jumlah saham-saham yang membagikan dividennya, termasuk besaran dividennya. Walaupun sebenarnya kita bisa tahu di situs idx.co.id. Akan tetapi di idx.co.id itu informasinya itu per emiten. Jadi misalnya tadi MPMX itu kita buka dulu situs MPMX-nya, terus kita cari informasi atau public corporate action-nya seperti itu. Oke. Nah, kita mulai ya. Sekarang sebenarnya saya ingin kasih tahu dulu, ada satu data yang sebenarnya saya udah kumpulkan berdasarkan ini contohnya ya. Jadi saya download data dari Kasei itu data dividen. Jadi ada di dividen 2019, ada dividen 2020 yang saya download. Nah, data ini dari situs Kasei tadi sebenarnya jadi data awal kita untuk melakukan analisa. Jadi sebenarnya total emiten yang terdaftar di IDX itu kan ada 600, mungkin udah hampir 700-an emiten sekarang yang terdaftar. Dan untuk menghemat waktu kita, jadi kita filter dulu tahap awal itu menggunakan data Kasei. Jadi kita list dulu semua data perusahaan yang membagikan dividen
di tahun sebelumnya, tahun 2019, karena ini kan tahun 2020. Ataupun bisa juga kita gunakan tahun 2020 juga, akan tapi kan kita belum belum selesai nih sampai sekitar bulan Desember. Nah, jadi ini saya kasih contoh data yang sudah kita download dari situs Kasei. Oke. Nah, ini contoh datanya. Jadi contoh di sini kan ada Adaro Energi. Adaro Energi ini tahun 2019 ya kan, eh, memberikan apa namanya, dividennya itu sebesar 33,99 rupiah per lembar saham. Ya di sini. Nah, dari data-data ini ya kan kita ambil, ini kan digabung dengan sovereign bond dan sebagainya. Kita filter hanya data-data emiten saja, ataupun apa namanya, data-data saham perusahaan yang akan kita kumpulkan. Nah, akhirnya saya kumpulkan jadi satu file Excel yang mungkin dibilang komprehensif lah ya. Ini ada data, saya gabungkan data dividen 2019, 2020. Ini saya bisa close dulu. Oke. Nah, ini saya kumpulkan, jadi saya bisa kumpulkan tahun 2019 itu saham-saham apa yang membagikan dividennya di bulan berapa, terus besarannya berapa. Nah, ini mungkin pilihan masing-masing. Kalau saya secara pribadi, kenapa ada yang saya hijaukan, ada yang saya merahkan? Ini artinya kalau yang merah ini saya nggak pilih. Saya nggak pilih. Terus saya lebih condong ke yang dihijau-hijaukan. Nanti untuk kita lebih detail lagi untuk menganalisa saham ini layak atau enggak, seperti itu. Jadi udah kelihatan sebenarnya berapa sih dividennya. Tapi sebelum kita memutuskan beli, kita harus tahu lagi. Ada yang kita harus lebih detailkan lagi. Seperti ini saya bikin apa namanya, summary-nya. Nah, dari berdasarkan data ini saya urutkan berdasarkan dividen terbesar hingga dividen terkecil ya. Ini mungkin lebih kurang ada 200-an emiten, ada 200 saham ya, perusahaan yang membagikan sahamnya yang sesuai dengan kriteria saya sendiri secara pribadi. Nah, setelah itu ini saya bikin satu ya mungkin resume lah ya, resume untuk apa namanya, sederhananya. Ini saya pakai Google Docs, jadi bisa ngedit di laptop, di handphone pada waktu ada waktu senggang. Jadi sebenarnya prinsip value investing yang diajarkan di channel YouTube ini sebenarnya mengajak kita untuk berinvestasi dengan aman, nyaman, dan tidak mengganggu pekerjaan. Saya juga sebenarnya sebagai karyawan salah satu perusahaan. Nah, di sini saya bagikan bahwa dari tadi data-data yang kita dapatkan yang lebih kurang 200 emiten tadi, ada yang sep warna putih, ada warna orange, dan ada warna hijau. Hijau artinya ini sahamnya itu apa namanya, memiliki ekuitas yang bagus. Ekuitas itu apa namanya, apa, nilai aset bersih mereka yang bagus ya. Terus apa namanya, ada juga kriteria yang saya mengikuti dari role-nya Benjamin Graham. Jadi kalau ngelihat dari, coba di apa namanya, Anda bisa cek lagi di video sebelumnya. Ada satu kriteria yang disebut dengan PBV, price book value, sama juga ada nanti belum ada di video sebelumnya, tapi ini rule yang diberikan oleh Benjamin Graham, di mana untuk dikatakan perusahaan itu bagus adalah labanya itu, harga dibagi laba ya kan, tidak boleh lebih dari 15 kalinya, seperti itu kriterianya. Tapi kalau di video sebelumnya ada lagi, PBV ini merupakan apa namanya, nilai nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi kalau misalnya nilainya satu, itu artinya apa namanya, 1 rupiah yang ada di ekuitas setara dengan 1 lembar. Kalau dia kurang dari itu semakin bagus perusahaannya. Akan tetapi kita harus lihat juga fundamental yang lainnya, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Nah, ini saya ambil contoh satu, yakni
perusahaan MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Ini merupakan perusahaan otomotif ya. Jadi dia distributor ataupun penjual Honda, mobil merek, berbagai merek dan motor khususnya Honda. Termasuk mereka juga punya apa namanya hak eksklusif terkait dengan perusahaan apa namanya produk aki dari perusahaan Mitsubishi. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini secara umum, nanti saya kasih tahu ya bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai yang seperti ini. Jadi kita udah simpulkan nih. Sebenarnya ada banyak nih kan, ada PTPP dan sebagainya. Ya kan, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya bagus, akan tapi tidak bagus kalau kita membelinya pada harga yang sangat mahal. Oke, kita mulai ya. Kita dalam contoh kali ini kita akan fokus kepada situs MPMX. MPMX ini eh, salah satu yang saya koleksi sahamnya. Oke, pertama kita buka dulu situs idx.co.id. Lalu kita masuk ke menu perusahaan tercatat sama profil perusahaan tercatat. Oke. Nah, di sini masukkan kode sahamnya itu MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Klik cari. Nah, pada waktu klik cari akan muncul nama perusahaannya. Klik detailnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa tahu nih nama perusahaannya, terus alamatnya di mana. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih detail lagi, kita datangi perusahaannya apakah betul. Terus ini ada nomor telepon, NPWP. Nah, ini situsnya. Jadi ini penting karena apa? Nanti ada beberapa data yang kita harus ngambil dari sumber situs resminya. Nanti akan saya jelaskan kenapa butuh seperti itu karena ada beberapa case yang saya temukan. Terus kita tahu juga sekretaris perusahaan, direkturnya, komisaris, komite audit, pemegang sahamnya siapa saja. Meskipun ada di sini datanya, akan tapi lebih valid datanya untuk kita ambil langsung dari laporan tahunan ya, yang kita download bisa dari IDX jika disediakan, atau jika tidak disediakan langsung download dari situs perusahaannya. Terus ini daftar perusahaannya gitu. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui profil perusahaan, manajemen perusahaannya? Karena salah satu rule yang ada di video sebelumnya adalah kita harus tahu bahwa perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang bagus, termasuk grup usaha yang bagus. Sebagaimana dicontohkan yang kemarin, contoh kalau perusahaan properti, mana yang paling bagus? Apakah Sinarmas atau Pak Agung Podomoro Land, atau ya mungkin grup ya. Terus ataukah Citra Ciputra. Nah, tentunya orang akan memilih Ciputra. Kenapa? Karena secara track record Ciputra itu yang paling tidak pernah kita dengarkan bahwa dia terlibat suatu kasus penggelapan dana dan sebagainya. Akan tapi apabila orang mendengar kata-kata Sinarmas dan sebagainya, mungkin kita akan sempat mendengar beberapa kasus mereka terlibat, ada suatu kasus hukum dan sebagainya. Itulah kenapa manajemen itu menjadi salah satu faktor penting untuk kita ketahui sebelum dalam analisa fundamental ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat info perdagangan. Jadi posisi terakhir 7 Agustus kemarin, harga kita lihat adalah harga terakhir ya, jangan tertinggi atau terendah, tapi harga akhir. Jadi harga saham ini dijual dengan nilai Rp482 per lembar saham. Oke, ini jadi data awal kita juga. Selesai dari sini, kita masuk lagi ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, dari sini masukkan sama seperti tadi MPMX. Nah, masukkan 2019. Kenapa saya ambil tahun 2019 dan laporan tahunan? Karena ini sudah melihat performansi perusahaan secara keseluruhan selama 4 triwulan ya. Nah, jadi kita bisa tahu. Sebenarnya bisa juga nanti di tahun 2020 kita ambil ini sebagai evaluasi per 3 bulanan. Jadi kita mengevaluasi bahwa sebenarnya saham ini masih bagus atau enggak, seperti itu. Apalagi dalam kondisi Covid ya.
Oke. Lalu kita klik cari, muncullah di sini. Sekarang bisa kita download. Yang pertama adalah financial statement. Dan yang kedua adalah jika ada, yaitu apa namanya? Laporan keuangan. Ini kalau kita bisa download ya. Diklik misalnya. Nah, ini muncul nanti seperti ini. Kita bisa zoom. Nah, seperti ini. Jadi MPMX ini punya beberapa anak perusahaan. Ya kan, kita udah bisa lihat ya, tahun komersilnya berapa, lokasi di mana, operasi, jumlah aset, terus apakah dia sudah operasi atau belum, dan sebagainya. Jadi MPMX ini punya 16 anak perusahaan dengan masing-masing bisnisnya ya. Nah, di sini yang perlu kita lihat di halaman selanjutnya adalah kita mesti tahu dulu lah laporan financial report ini, ya kan? Ini dalam satuan apa? Jadi ada beberapa emiten yang menggunakan rupiah, ada juga menggunakan dolar, terutama perusahaan-perusahaan batu bara atau minyak ya, kayak model Pegas itu menggunakan USD. Terus kita juga mesti tahu nilai konversinya. Nah, meskipun nanti dalam implementasinya saya lebih suka menggunakan angka konversi 10.000 per 1 dolar. Jadi tujuannya apa? Eh, Nilai yang sedikit saya lebih rendahkan ini akan memiliki apa namanya impact yang terendah terkait dengan nilai tukar ke arah dolarnya. Terus kita lihat lagi adalah jumlah pembulatan. Jadi ini dalam satuan jutaan. Artinya angka yang muncul nanti itu akan kita tambahin lagi nolnya sebanyak 6 atau kali 1 juta seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita mulai dari sini. Ini udah kelihatannya, ini versi awalnya dulu ya. Jadi apa yang akan kita hadapi lah, bukan hadapi kali ya. Apa yang akan kita lakukan terkait dengan financial statement ini. Nah, setelah itu jika apa namanya? Ini kita download lagi, namanya tadi kita laporan keuangan kan. Sekarang kita download laporan tahunan. Tahun 2019 kita cari. Terus seperti ini, download. Klik aja di sini akan muncul laporan tahunan. Ini tahap awal bagaimana cara mencari informasi. Jadi yang penting adalah laporan financial statementnya sama laporan tahunannya. Laporan tahunan ini mesti kita baca dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Jadi kita mendapatkan gambaran kondisi perusahaannya seperti apa, bagaimana manajemen mengelola perusahaan, karena semuanya detail, termasuk aspek global. Jadi misalnya nih, dalam case ini MPMX ini merupakan perusahaan yang mengekspor jadi bahan-bahan apa namanya spare part ya. Artinya dengan kondisi COVID otomatis perusahaan ini akan mengalami masalah sedikit atau banyak akan mengalami masalah terkait dengan pendapatannya karena apa? Negara-negara tujuan ekspornya itu mengalami penutupan atau lockdown. Nah, seperti itu. Jadi kita udah bisa membayangkan. Akan tetapi bukan berarti dalam kondisi COVID seperti ini justru malah kita tidak membeli. Bisa jadi kita akan membeli karena apa? Satu prinsip value investing adalah beli murah, jual mahal seperti itu. Dengan kita menerapkan margin pengamanan menurut Benjamin Graham. Nah, untuk sederhananya dulu, kita perlu tahu dari laporan keuangan ini, laporan tahunan ini, kita mesti tahu jumlah saham yang beredar. Oke, kita ketik aja find, kita percepat aja biar nggak capek karena ini ada ratusan halaman, 200 sampai 300 halaman. Kita ketik cari aja tulisannya saham. Nah, nanti kita akan dapat bahwa jumlah saham yang beredar dalam jutaan lembar. Artinya di tahun ini kan kelihatan nih 2017, 18, 19, artinya perusahaan ini sudah melepaskan 4.463 kali 1 juta, berarti lebih kurang 4.463 juta lembar saham. Jadi cukup banyak ya. Nah, dari sini kita udah bisa tahulah cara awal yang mencari data. Selanjutnya adalah yang penting kita mesti membuat sebuah apa namanya summary. Ya. Ini saya contohkan, saya udah bikin udah download beberapa data. Cuman yang akan lebih saya fokuskan adalah MPMX. Nah, ini saya udah bikin apa namanya summary-nya.
Termasuk saya udah download laporan keuangan 10 tahun sebelumnya. Jadi 2020 sampai 2010 itu saya udah download karena memang salah satu kriteria yang ingin kita ambil yang diterapkan dari value investing adalah kita membeli perusahaan saham ini khusus untuk ini ya apa namanya investor yang defensif yang sifatnya kita bermain aman. Eh, Syaratnya adalah saham tersebut sudah beroperasi lebih kurang tidak tidak kurang dari 10 tahun dan selama 10 tahun tersebut memberikan dividen secara rutin kepada kita. Itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah bikin profile. Jadi kayak kode sahamnya apa, nama perusahaannya, alamat dan sebagainya. Terus secara finansial ini saya sudah kumpulkan. Nanti kita bahas lebih detail. Shareholdersnya. Ini saya udah bikin summary-nya. Ya, seperti ini sebenarnya detailnya. Ada lebih kurang 4 miliar 462 juta 963.276 lembar saham beredar. Dan ini memiliki oleh 4 sebenarnya secara garis besarnya ada 4 pemilik, yakni Saratoga. Ini salah satu pemegang saham Saratoga itu kan adalah Sandiaga Uno. Morning Light, terus ada Claris Investment. Ini dua-duanya merupakan perusahaan luar negeri dengan nilai pemilikan kalau Saratoga 52%, Morning Light ini ada 15%, sama Claris ini ada 6%. Nah, pemegang saham lainnya ini ada 25%. Apa aja yang ada di dalamnya, yaitu masyarakat ini yang terdaftar di IDX, terus lebih kurang kalau nggak salah ada 22%-an. Terus sisanya itu adalah dimiliki oleh komisaris, dimiliki oleh direkturnya sendiri. Nah, itu detailnya bisa kita baca tadi di laporan tahunan, seperti itu. Setelah itu, kita catat juga isu-isu. Nah, setelah saya telusuri beberapa data, ternyata secara perusahaan eh, MPMX ini tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak pernah apa namanya disuspend sahamnya di IDX. Jadi saya kosongkan, ya saya belum menemukan ya apa namanya. Tapi kalau kita cari di internet mungkin ada isu-isu terkait operasional, misalnya pelayanan buruk dan sebagainya. Itu tidak termasuk di sini. Jadi ini hanya terkait dengan korporasinya, ya kan. Jadi manajemennya. Termasuk saya catat juga manajemen ini berdasarkan data di laporan di perusahaannya. Akan tetapi menurut yang saya baca di situs ininya ya MPMX. Akan tetapi yang saya baca di laporan tahunan sebenarnya eh, ada direkturnya itu sekarang hanya 3 orang, meskipun di sini direkturnya ada 4 ya. Yang presiden direkturnya Pak Suwito Mawarwati, terus Ibu Titin Supeno, Ibu Beatrice Kartika, dan Bapak Ivan Hindarko. Nah, kita perlu tahu juga bahwa dia pendidikannya dari mana, terus latar belakang dia apa, ya, karirnya seperti apa. Jadi kalau saya perhatikan rata-rata direktur yang ditunjuk di sini memang dia berasal dari Astra dan memang juga ada berasal dari latar belakang apa namanya yang cukup bagus di perusahaan-perusahaan terkemuka. Nah, ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa memang perusahaan ini dijalankan secara baik dan sangat berhati-hati serta dijalankan oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Di situ juga ada juga presiden komisaris ya kan. Jadi ada komisaris, kita bisa lihat ternyata komisaris di sini berpengalaman cukup lama dan cukup bagus ya kan. Nah, ini mungkin saya langsung lanjut ke finansial. Nah, karena Benjamin Graham mensyaratkan bahwa kita masih tahu dapat data selama 10 tahun. Nah, jadi ada kolom-kolom di atas kode saham, tahun, jenis, mata uang, aset lancar, aset tidak lancar. Nanti sudah dapat dari seluruh kolom ini, ya kan? Kita baru ngisinya seperti apa? Ngisinya kita satu persatu. Memang susah, bukan susah ya, repot memang. Akan tapi ini sangat bermanfaat buat kita yang ingin menjadi seorang investor seperti itu. Jadi benar-benar kita harus apa namanya fokus dulu ke satu perusahaan, kita detailkan bahwa kita menjadi sangat tahu, bahkan mungkin lebih tahu tentang perusahaan ini sebelum kita membeli. Nah, sekarang sebagaimana cara mengisi? Sekarang mengisinya kita lihat kolom pertama adalah aset lancar. Aset lancar ini nanti dari data tadi ke financial statement, kita akan lihat nilai aset lancar, ya kan? Ini nilai aset lancar, kita teruskan sampai ke nilai total aset lancar berapa.
Ini jumlah aset lancar. Ada 3, 5, 2, 1, 8, 1, 1. Ini pembulatan. Meskipun sebenarnya ada juga sih data ini di situsnya perusahaannya. Di situs perusahaan itu, ini saya contoh MPMX, kita langsung masuk ke investor atau investor relation, terus ada juga masuk ke key financial highlight. Jadi sebenarnya udah kita cukup dibantu lah sama pihak perusahaan. Tapi mereka hanya menyediakan dari 2014 sampai 2019. Ini datanya bisa kita langsung ambil. Terus kita bisa juga dapat informasi report dan statement, dan kita bisa download lengkap. Terus ada informasi dividen, itu bisa kita download juga seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa ini copy, kita masukkan ke datanya dalam kolom ini aset lancar. Terus kita cari juga aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini, ya kan? Kita cari total aset tidak lancarnya berapa. Jumlah aset tidak lancar sebesar 6041870, atau bisa digelapkan 6042. Terus kita masukin lagi total aset. Total aset ini total aset 953681 ya. 953681. Eh 9563, jadi 96564 dibulatkan. Terus ada lagi liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek, nah ini totalnya. Nanti kita lihat liabilitas jangka pendek. Jadi kita masukin ini liabilitas jangka pendek di 2019, kita masukin lagi ke sini. Terus sama dilakukan sama liabilitas jangka panjangnya, total liabilitas dan total ekuitas. Nah, ini semuanya ada. Jadi total liabilitas jangka panjangnya ada, ini contohnya. Terus total ekuitasnya ada di sini, ya kan? Ini yang tadi yang kita bilang ada nilai ekuitas yang kita gunakan di sini. Ada di sini ekuitas ya. Nah, ini ada saya tambahkan lagi. Jadi menurut Benjamin Graham, kita perlu menggunakan data ekuitas yang sifatnya konservatif. Konservatif itu artinya kalau kita tahu bahwa ekuitas ini kan merupakan aset perusahaan yang apabila perusahaan itu bangkrut bisa dijual dan dibayarkan kembali ke kita sebagai pemegang saham, seperti itu. Nah, akan tetapi ekuitas yang ada di laporan keuangan ini merupakan ekuitas gabungan, yang dimana di dalamnya ada aset benar-benar yang bisa dijual kembali dan aset yang sifatnya itu sebenarnya barangnya itu tidak jelas. Maksudnya bukan tidak jelas, yang tidak terlihat. Contoh adalah ada yang disebut dengan goodwill. Nah di sini ada goodwill. Goodwill di tahun 2019 itu sebesar 764859. Terus aset tak berwujud selain goodwill. Terus jadi total ekuitas konservatif ini merupakan nilai total ekuitas tadi dikurangi dengan goodwill, dikurangi dengan aset tak berwujud selain goodwill. Jadi kita bisa dapat bahwa betul data ekuitas ini merupakan ekuitas murni yang nanti seandainya perusahaan mengalami kebangkrutan itu bisa dijual dan kita bisa mendapatkan pembagian kembali dari penjualan aset tersebut. Jadi yang nanti yang kita pakai adalah ekuitas konservatif. Selanjutnya adalah total liabilitas dan ekuitas. Nah, total liabilitas dan ekuitas bisa kita ambil di sini. Nih, di sini liabilitas dan ekuitas kita masukkan lagi di situ. Selanjutnya nanti saham beredar. Saham beredar itu seperti tadi, kita bisa ambil di laporan
tahunan. Terus penjualan dan pendapatan ini bisa diambil dari apa namanya, di sini di laporan keuangan penjualan dan pendapatannya. Terus laba bruto, terus operating profit, jumlah laba rugi, ya kan. Laba bruto itu ada di sini, laba bruto. Terus apa namanya, ada operating profit, pendapatan, ya kan. Pendapatan laba rugi. Pendapatan laba rugi itu di sini. Nih. Selanjutnya jumlah laba rugi komprehensif, dan ada juga jumlah laba rugi yang dibagikan ke entitas induk. Sebenarnya nanti yang kita pakai adalah jumlah laba rugi yang dibagikan ke entitas induk. Apa bedanya antara laba rugi komprehensif sama yang entitas induk? Jadi laba rugi komprehensif ini adalah laba rugi yang terjadi karena di luar operasional perusahaan. Contoh, adanya kenaikan atau penurunan kurs. Nah, ini berimpact kepada nilai laba rugi, seperti itu. Makanya kita ambil adalah laba rugi yang bukan komprehensif, yang bisa dibagikan ke entitas induk, seperti ini. Jadi ini ada pendapatan komprehensif atau laba rugi yang ini, laba rugi yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Kita ambil yang ini. Jadi laba rugi inilah nanti yang akan dibahas di RUPS, berapa persen dari laba rugi ini yang akan dibagikan sebagai dividen, seperti itu. Kalau komprehensif ini laba rugi yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak laba rugi yang ini yang terpengaruh oleh hal-hal yang bukan termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat laba rugi per sahamnya itu adalah sebesar Rp10. Nah, nanti dari Rp110. Rp110 ini nanti dibahas lagi di RUPS. Berapa yang masuk dalam dividen, berapa yang enggak. Nah, ini di tahun 2020 ternyata dari 110 MPMX ini membagikan Rp90. Jadi sebenarnya lumayan tinggi ya dividen yang dibagikan. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seluruh data ini, ya kan, diteruskan data-datanya itu untuk 2018, 2017 sampai 2010. Jadi memang repot, tapi bermanfaat buat orang-orang yang pengen jadi investor, intelligent investor. Oke. Nah, ini bagian inti dari apa yang harus kita analisa. Oke. Di kolom 2 kolom terakhir ini ya. Jadi ada yang namanya harga wajar dan harga beli, ya kan. Harga wajar. Jadi harga wajar ini sebenarnya rumusnya cukup mudah, yakni jumlah ekuitas yang konservatif tadi. Jadi jumlah ekuitas konservatif dibagi dengan saham beredar. Seperti itu. Jadi dapatlah harga wajar. Harga wajar itu harga yang apa namanya? Kalau misalnya perusahaan apa namanya mengalami kebangkrutan, ya kita bisa kembali uang kita 100% seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu harga wajarnya berapa, maka kita perlu lagi tahu kapan kita beli. Ini disebut dengan harga beli. Harga beli itu kalau menurut Benjamin Graham merupakan 2/3 dari nilai harga wajar. Jadi kalau di 2019 kemarin harga wajarnya adalah Rp1.446. Nah, kita belinya itu di harga Rp964. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita cek apakah kita sudah bisa membeli saham tersebut. Tadi kan kita buka di sini situsnya IDX, masuk ke perusahaan tercatat, profil perusahaan tercatat, ketik MPMX. Terus ada info perdagangan, ya kan? Nah, ini ada info perdagangan. Jadi harga terakhirnya adalah 482.
Nah, sekarang saya masukin nih misalnya harga terakhir 482. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa MPMX ini sebenarnya harganya sudah jauh di bawah harga beli. Jadi saham yang layak untuk kita investasikan jika dilihat dari fundamentalnya. Jadi kita udah lihat tadi dari manajemennya, dari histori labanya, terus dari histori bagi dividennya, dari sisi harganya sudah masuk. Nah, sekarang sebelum membeli ada satu lagi yang kriteria yang diterapkan oleh Benjamin Graham adalah eh, laba selama 3 tahun. Jadi laba 3 tahun. Jadi 3 tahun di awal dan 3 tahun terakhir ini jadi mengalami peningkatan. Jadi rata-rata laba. Contoh kalau kita ngambil dari data 2010 sampai 2019. Jadi kita ambil rata-rata 2010, 11 dan 12 itu kita bagi rata. Terus dan di 2019, 2018, 2017 itu kita bagi rata juga average-nya berapa. Nanti laba di 2019, 18, 17 itu harus lebih tinggi daripada rata-rata di 2010, 11 dan 12. Nah, di sini terlihat bahwa datanya sedikit anomali. Karena apa? Karena eh, nilai saham beredar itu jauh. Jadi MPMX ini kan 2013 itu baru IPO. Jadi jumlah saham yang beredar sebelumnya itu contoh di 2010 itu hanya 350.000 lembar. Terus dan pada waktu dia IPO itu jadinya 4.462.000 lembar. 4 miliar 462 juta lembar. Nah, jadi kita perlu lakukan yang namanya normalisasi. Normalisasi itu adalah jadi kita mesti eh, apa namanya eh, lakukan pembagian. Jadi nilai laba rugi per lembar saham ini kita bagi sesuai dengan jumlah saham yang beredar saat ini. Jadi biar dia sama ya. Oke, nanti kita bikin normalisasi dulu, bikin satu kolom lagi buat normalisasi. Jadi kalau per lembar saham ini kita coba kalikan dulu, dikalikan dengan ini rugi dikali dengan lembar saham. Oke, ini labanya yang real. Nah, dari sini kita baru bagi ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar saat ini. Jadi oke. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat tabel rata-ratanya ya. Sekarang rata-rata. Oke, sekarang kita bikin AVG average 3 tahun di awal sama 3 tahun terakhir. Oke. Nah, ini terlihat. Jadi laba 3 tahun yang sekarang itu lebih tinggi dari 10 tahun yang lalu, rata-rata 3 tahun dari 10 tahun yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham MPMX ini merupakan saham yang layak untuk dikoleksi. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin ini bagaimana praktek kita menganalisa saham dari sisi fundamental. Mungkin di next video kita akan coba di saham-saham yang lain. Sebenarnya saya tertarik juga dengan ada namanya saham Astra Auto Finance yang hasil dari analisa awal. Ini merupakan saham yang termasuk cukup murah. Saham yang bagus dan murah, termasuk kategori murah seperti ini. Astra Auto Finance.
nilai ekuitasnya cukup tinggi, labanya yang dicetak cukup tinggi, perusahaannya cukup bagus, dan harganya benar-benar sangat murah. Oke, mungkin semoga di next video kita bisa bahas ya terkait dengan saham auto finance ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.